تحسن اختيار اسمه kasih nama yang baik, wa tuhsinu ikhtiyara ummih, ibunya harus anda milih ibu yang baik, wa tu'allimuhul Quran. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad muallimin nas al-khair wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atas lidah Luqman alaihi salam, Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Luqman berikan nasihat yang singkat tapi lengkap dan mantap untuk anaknya, biar anaknya menjadi anak yang salih, anak yang menjaga agamanya. Ini paling utama. Ya bunayya aqimis salah. Cuba bayangkan, ya kelebihan orang mukmin salatnya. Ya bunayya aqimis salah. Dan di sini kata aqimis salah bukan cuma salat, tapi aqimis salah artinya mewujudkan salat yang benar, salat yang khusyuk. Itu yang bermanfaat untuk hatimu dan untuk duniamu dan untuk akhiratmu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Selalu membawa amalan ini yang luar biasa. Amar ma'ruf, nahi 'an munkar. Untuk apa? Anda menjadi baik. Dan biar menjaga kebaikan dirimu, harus menjaga lingkungannya juga. Selalu ada amar ma'ruf wa nahi 'an munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Begitu dalam urusan duniamu, pasti banyak ujian, pasti banyak tantangan. Harus anda sabar dan selalu terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka linnas. Cuba bayangkan, Luqman pindah dari urusan pribadi anaknya, sekarang pindah dari urusan anak sama orang yang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, anda di dunia bukan sendiri, bersama orang-orang yang lain. Muamalah dengan adab, akhlak, rendah hati, menjaga adabnya bersama yang lain. Luar biasa. Artinya, hablum min Allah lancar, hablum minan nas tetap lancar. Ini contoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana sikap ayah terhadap anaknya, bagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya. Gimana Abi Amir? Ya, Masya Allah Syekh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tepat sekali Syekh tadi membuka pembahasan kali ini dengan surah Luqman. Contoh seorang ayah yang Allah rekam dalam Al-Quran. Dan Allah langsung memberikan nama surah dengan nama Luqman. Sebagai teguran, sebagai contoh, seakan Allah mengatakan, wahai para ayah, kalau kamu ingin mencontoh bagaimana menjadi seorang ayah, ini dalam Al-Quran bisa kamu baca. Pribadi seorang ayah yang bernama Luqman. Seperti itu isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bahwa ayah memang dialah pemimpin di rumah. Qawwamun 'alan nisa. Ayah yang menentukan arah rumah. Mau dibawa kemana rumah ini? Ayahlah sebagai pendidik,
Rabbul Bait. Ayahlah yang akan mendidik istri, mendidik anak. Makanya sang ayah benar-benar harus tampil sebagai pribadi yang memberikan contoh terbaik. Jangan sebagai seorang ayah lalu bersikap keras, kasar kepada anaknya. Perhatikan bagaimana Luqman cara memanggil. Ya bunayya. Perhatikan, ini panggilan sayang. Bahwa Allah merekam sifat Luqman yang lemah lembut. Wahai sayangku. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kata ya bunayya, ini maksudnya bahwa dia menunjukkan kelembutan hatinya. Wahai sayangku, wahai anakku, wahai putriku, wahai putraku. Pokoknya itu panggilan sayang. Perhatikan, wahai saudaraku rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW, contoh terbaik seorang ayah. Bagaimana kelembutan Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan Hussein. Dan ini bukti bahwa Rasulullah SAW sangat luar biasa. Pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Masya Allah, sedang berkhutbah. Masya Allah, Nabi tiba-tiba melihat kedua cucunya Hasan Hussein masuk. Nabi turun dari mimbar. Lalu kemudian Nabi menyambut kedua cucunya ini. Dan di atas mimbar Nabi membacakan ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Masya Allah, kadang memang anak kita mengganggu kita, tapi tetap Nabi menyambut Hasan Hussein dengan kelembutan. Dan suatu hari Rasulullah SAW pernah mencium Hasan, mencium Hussein. Lalu kemudian orang-orang kafir, dia berkata, mentertawain Rasulullah SAW. Masa seorang orang tua mencium anaknya, mencium cucunya? Di sini Nabi menyampaikan sebuah hadis yang luar biasa, yang terkenal. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak memberi kasih sayang, maka dia tidak akan diberi kasih sayang. Begitulah seharusnya kelembutan hati seorang ayah, bahwa dia harus tampil di depan anak-anaknya dan cucunya dengan penuh wibawa, dengan penuh bermartabat, tetapi juga harus lembut kasih sayang. Man la yarham, la yurham. Subhanallah. Semoga Allah berkahi. Seorang ayah menganiaya anak kandungnya di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Selain anak, sang istri juga kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami sejak tahun 2021 lalu. Subhanallah, ajaran Islam itu ajaran paling baik, paling sempurna. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling baik, paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Siti Fatimah datang ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut anaknya Siti Fatimah, cium antara dua matanya dan suruh duduk di tempatnya Rasulullah sendiri, memuliakan anaknya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk orang muslim atau orang mukmin yang tidak memberikan rahmah untuk anak yang kecil itu, atau tidak menghormati yang tua antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada anak-anak, bukan cuma anaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, "Muru auladakum lis-salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin." Itu urusan paling kuat, paling mantap, paling wajib bagi orang mukmin salat. Di sini tetap kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarin anakmu dari kecil dia salat. Dari umur 7 tahun sudah ajarin salat. Sampai 10 tahun baru mukul. Tapi kalau urusan apa? Salat. Urusan agamanya. Kalau bukan lakukan salat tidak muslim lagi. Salat yang sesuatu yang luar biasa, baru Rasulullah membolehkan anda mukul anakmu. Bukan artinya sembarangan. Mukul anak di mana aja, gara-gara apa aja. Datang satu orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, anak saya ini jahat sama saya, tidak berbakti kepada saya. Langsung Umar bin Khattab panggil anaknya. Kenapa tidak berbakti kepada orang tuamu ini? Kata beliau, ayah saya ini, apa hak saya atas ayah saya ini?
kata Umar bin Khattab, tuhsin ikhtiyara ismih, kasih nama yang baik, wa tuhsin ikhtiyara ummih, ibunya harus anda milih ibu yang baik, wa tuallimuhu al-Quran. 3, hak anak atas ayahnya. Kata beliau, ayah saya ini berikan nama yang jelek bagi saya. Ayah saya ini milih ibu yang namanya hamba budak. Ayah saya ini tidak pernah ajarin walaupun satu ayat dari Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat kaya beliau itu bilang, aqaqtahu qabla an ya'uq. Antum yang jahat duluan. Gara-gara antum jahat duluan, ya anakmu ikut jahat kepadamu sekarang sendiri. Artinya kalau anda ingin anakmu menjadi anak yang baik, anak yang salih, yang berbakti kepadamu, harus anda sendiri dulu menjadi ayah yang baik, ayah yang salih, yang selalu menjaga anaknya. Kemudian al-jaza'u min jinsil amal, balasannya pasti yang sama. Masya Allah. Ya, gimana? Benar Syekh, benar. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, kata Syekh, bahwa seseorang ketika memperlakukan orang lain dengan buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Jadi jangan sering seorang ayah mengkambing hitamkan anak. Kenapa anakku bejat? Jangan-jangan dia bejat karena ayahnya yang memulai-mulai bersikap bejat kepadanya. Saudara-saudaraku semua, Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya kita semua, terutama anak-anak kita, akan tumbuh berdampingan dengan masyarakat yang memiliki beragam sifat dan karakter. Bagaimana nantinya mereka bisa membawa diri, menjaga harkat dan martabat keluarga, bermanfaat bagi lingkungannya, dan mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang baik, akan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tentunya tidak hanya pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saudara-saudaraku, sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang mengajarkan indahnya kebersamaan, indahnya kehidupan. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama ajarkan beragam kebaikan kepada anak-anak kita. Temukan hikmah kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rabbul alamin, jadikan kami para ayah, ayah yang baik, ayah yang bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak mulia, dengan iman yang kokoh, dan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepadamu ya Rabb, dan ketaatan kepada Rasulmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami jadi ayah yang keras hatinya, keras sikapnya, sehingga anak-anak tidak menemukan dirinya di rumahnya, sehingga anak-anak merasa tersiksa dengan hadiran seorang ayah. Ya Rabbal Alamin, jadikan kami semua para ayah menjadi ayah yang bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya yang hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menemukan figur seorang ayah. Di zaman yang akhir ini ya Allah, terlalu banyak para ayah yang egois. Mereka merasa sibuk dengan pekerjaannya, lalu tidak mau hadir di tengah-tengah anak-anaknya, sehingga banyak anak-anak yang kehilangan figur di rumah-rumah mereka. Ampuni kami ya Rabbal Alamin, jika selama ini kami khilafi Allah. Jadikan rumah-rumah kami kembali bercahaya dengan hadirnya para ayah dengan pribadi yang penuh cinta,
penuh kasih sayang kepada anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.